Halo teman-teman semua, coba lagi ya di channel ini. Untuk video kali ini ya, kita akan bahas satu model lagi ya, model machine learning. Itu namanya naive Bayes ya. Jadi naive Bayes itu sebenarnya simple teman-teman ya, nggak seperti video sebelumnya SVM yang lumayan berat ya. Sebenarnya naive Bayes itu simple ya, tapi lumayan powerful ya, surprisingly lumayan powerful meskipun simple ya. Tapi ini hanya untuk classification task ya, based on applying Bayes theorem dengan asumsi yang naif untuk fitur independence. Jadi nanti gua akan jelaskan lebih lanjut lagi ya tentang naive assumption. Nah, tapi yang perlu kita tekankan adalah ini ya. Jadi ada Bayes theorem di sini. Ya, kalian ingat Bayes theorem ada kita bahas di modul Mathematics for Machine Learning ya. Di bidang di video yang probability gitu. Nah, terus apa maksudnya naif? Ya, naif itu maksudnya fitur-fiturnya itu dia dianggap independen satu sama yang lain gitu. Jadi nggak ada fitur-fitur yang saling related. Padahal kalau di dunia nyata akan banyak sekali fitur-fitur yang related ya. Karena ini kebanyakan kita ngomongnya tentang data text ya. Data text itu pasti related dong ya, satu kata dengan kata yang lain gitu, tidak independence. Nah, tapi dia itu naif karena menganggap semuanya itu independen gitu ya. Nah, apakah ada yang nggak naif? Gue nggak pernah denger ya, maksudnya untuk secara model machine learning. Tapi dengan naif, dengan kita berasumsi bahwa ini independen, rumusnya kan jauh lebih gampang ya, karena kita akan pakai product rule ya. Ingat di probability ada sum rule sama product rule. Ya, kalau product rule dia itu saling independen ya, probability-nya. Oke, kita coba lihat dulu rumusnya. Ya, rumus Bayes theorem kan seperti ini ya. Jadi misalkan C itu adalah kelasnya ya, ini classification. Kebanyakan sih digunakan untuk spam atau nggak spam ya, di email filtering. Nah, misalkan C itu berarti spam atau tidak spam ya. Spam atau not gitu. Given X-nya apa? X-nya berarti text-nya ya, emailnya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah probability kalau ini spam ya, given ini spam, probability kalau teksnya ini itu berapa gitu ya. Ya. Terus probability overall ya, overall C-nya itu berapa atau spamnya itu berapa gitu. Terus dibagi dengan probability-nya kalau ini itu apa ya, probability kata ini muncul gitu ya. Jadi seperti itu Bayes theorem. Untuk pembuktiannya harusnya ada di modul Mathematics for Machine Learning ya, teman-teman. Oke. Oh ya, satu lagi, ini namanya prior probability ya. Ini namanya prior probability. Sedangkan ini namanya posterior probability gitu. Prior itu berarti sebelumnya gitu ya. Sebelum ada X itu berapa sih gitu. Setelah ada X pastinya agak berkurang ya probability-nya ya. Oke, jadi ini naive assumption ya, yang kayak tadi di sini naive assumption. Nah, ini independent ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. PXC itu sama dengan PX1, PX2, X3 dan seterusnya. Di mana X1, X2 dan Xn itu individual feature di dataset ya. Jadi dengan kita berasumsi ini independen, makanya kita bisa pakai kali-kali gini. Jadi lebih gampang gitu ya. Nih, assumption of independence membuat model itu lebih cepat dan lebih mudah untuk dihitung ya. Ini YouTube video ya dari StatQuest teman-teman. Kalian bisa lihat, dia menjelaskan dengan sangat enak sih ya. Ada animasinya, terus dia juga orangnya juga agak lucu gitu. Ya, nanti silakan kalian nonton ya. Ini karena banyak sekali sumber-sumber yang gua capture dari videonya dia. Oke, kita akan lihat beberapa step-stepnya ya dari naive Bayes. Jadi naive Bayes itu ada dua macam ya. Nanti ada multinomial, terus nanti ada juga yang regression. Ya, multinomial itu untuk yang sorry, bukan regression ya. Multinomial itu untuk yang harusnya ada, sorry, gua agak lupa. Nah, ada Gaussian, ada multinomial. Nah, multinomial itu kalau fitur-fiturnya itu kategori. Ya, kalau Gaussian itu fitur-fiturnya ada angka ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih, kita mau menghitung PXC ya. Jadi kita step pertama, kita kumpulin semua data-data dulu ya.
ya pasti ada labelnya. Ya, jadi misalkan ini data pertama ya. Ini emailnya apa, terus ini spam gitu ya. Terus data kedua, ini email apa, terus ini ternyata spam. Email ketiga ini apa, ini ternyata not spam gitu ya. Not spam. Nah, terus kita kumpulin semua, kita hitung ya. Jadi ini kan pasti ada kata per kata kan ya. Pasti ada kata per kata. Kita pecah kata-kata itu. Ya, kalau ada spasi atau white space kita pecah. Ya, kalau ada spasi atau enter atau tab kita pecah. Ya. Jadi akan menjadi token-token tersendiri ya. Ini token 1, token 2, token 3 dan seterusnya. Ya, jadi misalkan ini nih. Dear friend lunch money gitu. Jadi nanti akan dipecah-pecah. Dear sendiri, friend sendiri, lunch sendiri, money sendiri. Ya. Terus sama ya, not spam juga kayak gitu ya. Jadi semuanya kita pecah. Nah, terus kita kelompokkan ke dua basket atau kedua kategori. Jadi yang atas ini itu kategori not spam. Ya, terus kita hitung nih ya. Kata-kata dear itu muncul berapa kali di semua message yang tidak spam gitu ya. Ya, jadi gue ulangin lagi. Untuk semua message yang tidak spam, kata-kata dear itu muncul berapa kali? Gitu. Jadi kok contoh di sini dia muncul 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali dia muncul ya. Oke. Nah, kemudian friend berapa kali muncul? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dan seterusnya. Ya, ini di sini untungnya cuma 4, tapi nanti di dunia nyata nanti bisa banyak ya untuk possibility kata-kata yang tersedia gitu. Oke, terus lanjut. Kalau yang spam juga sama ya. Tapi jangan dicampur ya. Ini yang spam. Kalau spam, kata-kata dia berapa kali? Oh, ternyata 2 kali. Kata-kata friend sekali. Kata lunch nggak ada sama sekali, berarti 0. Terus money itu 4. Ya. Nah, terus kita hitung perhitungan PXC. Ya, berarti X itu jadi X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini adalah masing-masing kata gitu ya. Ini masing-masing kata. Oke. Nah, kemudian kita hitung probability-nya. Ya. Jadi di sini tadi berapa? Tadi kan 8 ya. Di sini ya. Jadi 8 ya, dibagi dengan semuanya ya. 8 tambah 5 13, 13 tambah 4 berapa? 13 tambah 4 17 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, 8 bagi 17 berapa? Hasilnya 0,47. Ya. Terus dihitung lagi yang ini. Ya, kenapa kayak gini? Karena given C, ya berarti given not spam, berarti kita nggak perlu tahu not spam itu berapa, probability-nya berapa. Karena di semua semesta ini ya, semua space ini, kita mau lihat yang dir, yang X1. Ya, berarti ini PX1 given not spam, berarti ada 0,47. Ya, terus probability X2 given not spam berarti 0,29 dan seterusnya kita hitung. Nah, ini sama aja kayak tanda kutip ya, parameter yang ada di linear regression teman-teman ya. Ini adalah tunable estimatornya atau tunable apa kayak semacam weight-nya gitu ya. Ini juga sama nih. Ya. Kita hitung nih 0,29, nih 0,14. Nah, money ini gede banget ya teman-teman ya. Kalau tentang duit pasti banyak kalau spam pasti banyak ngomongin masalah duit gitu. Jadi di sini 0,57. Ya, jadi hampir setengahnya ya. Jadi bayangin ya, untuk setiap message yang spam ya, kata-kata aman itu muncul itu probability-nya lebih dari setengah. Ya, jadi sangat mungkin kata-kata money itu untuk muncul di email spam gitu ya. Ini contoh aja nih gitu. Oke, next kita hitung prior probability. Nah, prior probability tadi yang ini ya, prior probability. Jadi kita hitung dari dataset kita yang spam itu ada berapa, yang tidak spam ada berapa gitu. Contoh di sini nih. Nah, ini yang tidak spam berarti ada 0,67. Ya. Dari mana? Dari nah, misalkan ini ya. Misalkan yang spam deh ya. Yang spam ini kita lihat rumusnya. Dia tuh kenapa dapat 0,33?
Karena semua message-nya itu ada 12 sampel data yang dibuat training. Nah, yang spam itu ada 4. Yang tidak spam ada 8. Nah, kalau 8 bagi 12, hasilnya 0,67 ya. Karena bagi 4, 2, bagi 4, 3, 2/3 kan 0,67. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu, setelah kita menghitung prior probability, kita akan menghitung semua probability gitu ya, overall probability. Nah, overall probability berarti yang di sini ya, kita hitung semuanya ya, berarti PXC tambah, jadi ya P X given C dikalikan prior probability-nya dibagi sama probability itu X. X-nya apa gitu ya. Oke, terus kita hitung nih semuanya ya. Jadi ini ya, itu adalah ininya. Ya, terus PXC tadi kan karena ini independen, maka kita bisa pecah-pecah ya. Jadi PX1C, PX2C dan seterusnya ya. Berarti ini PX1 given S, PX2 given S. Ya, terus dibagi sama PX. Nah, tapi kenapa di sini nggak ada bagi PX? Ya. Kenapa nggak ada yang bagi PX? Ya. Karena mungkin kalau kalian udah kebayang ya, nanti akan dibuat seperti apa modelnya. Jadi gini teman-teman ya. Nanti kita akan hitung ya. Kita akan hitung C given X. C itu di mana ininya spam ya. Terus kita juga hitung probability-nya kalau ini not spam. Given X. Nah, ini berapa? Ini berapa? Terus kita compare lebih bagus yang mana gitu. Jadi misalkan lebih bagus yang spam, ya udah, berarti email ini berarti spam. Jadi simple teman-teman ya secara modelnya. Nah, kenapa kita nggak bagi PX? Karena percuma ya, PX itu sama. Ini bagi PX. Ini juga somehow bagi PX juga. Ya, kita bandingin sama aja, ini coret aja gitu ya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi PS 0,33 nanti ya. Dikalikan dear S berarti 0,29. Kalikan friend S 0,14. Hasilnya berapa? Ya, gitu. Sorry, gue coba pindahin dulu. Nah, sekarang kita meng-compare dengan kelas yang available. Ya, contohnya di sini spam dan not spam. Ya, ini tadi ya, kita nggak divide sama PX karena sama untuk semua kelas. Nah, dengan seperti ini gampang ya. Tapi ada satu masalah lagi. Ya, gimana kalau ada probability yang 0? Ya, contohnya lunch. Jadi lunch itu 0 kan. Terus misalnya ada message baru namanya lunch money gitu ya. Nah, no matter berapapun PS-nya, berapapun money-nya ya. Kalau ada lunch di sini semuanya kan 0. Ya, tapi kalau dihitung ternyata yang di sini itu tidak 0, lebih dari 0. Nah, jadi kalau kayak gini dia akan masuk ke dalam ini ya, ke dalam yang not spam. Atau kalau kita lihat probability money itu gede banget di sini. Ya. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini ya? Karena ini selalu 0 ya. Nah, ada triknya teman-teman ya, namanya adalah Laplace smoothing ya. Jadi Laplace smoothing itu kita selalu menambahkan 1 ya, selalu menambahkan 1 untuk setiap kata-kata ya. Meskipun ini nggak ada, kita tetap tambahin 1 semua biar adil. Jadi lunch juga tambahin 1 supaya apa ya? Supaya nggak ada kayak tadi kejadian tadi ya. Jadi sekarang kalau mau menghitung P lunch spam ya berarti 1 ya dibagi 7. 7 itu berarti semua ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 semua back of word-nya ditambah dengan jumlah kata yang unik ya, kata yang dihitung tambah 4 gitu. Ya. Jadi gitu doang sih sebenarnya ya. Oke, terus mungkin satu trik lagi. Karena biasanya sih kalau probability perkalian gini ya, probability perkalian gini itu banyak sekali akan membuat value-nya itu jadi 0 ya, jadi kecil banget. Contoh misalkan nih ya, lunch money ya. Bayangin lunch itu 0,18. Kalikan 0,06. Kalikan lagi 0,06.
kali lagi 0,06 dan seterusnya. Ya, ini akan sangat mendekati 0 teman-teman ya. Komputer nggak akan bisa membedakan gitu. Mungkin kita kalau human udah pasti tahu ini nggak mungkin pas 0 karena ini ada value-nya. Tapi bagi CPU ya kalau nggak cukup si memorinya, ya dia akan membuat ini kepaksa jadi 0 gitu. Nah, makanya ada trik juga. Triknya itu adalah membuat lock. Ya, lock di depan. Di lock semuanya aja ya. Ini tenang aja teman-teman, ini aman ya. Karena ini monotonically increasing namanya ya. Jadi monotonically increasing itu untuk setiap A lebih besar dari B. Ya, itu dapat dipastikan kalau lock A-nya lebih besar daripada lock B-nya. Ya, jadi aman kok kita tambahin lock ini. Ya, jadi kalau log 18 kalikan log 0,6 dan seterusnya, ya nanti dengan aturan log kita bisa bikin seperti ini ya. Log 0,18 ditambah log 0,06 ditambah log 0,06 tambah log 0,06 dan seterusnya. Ya, nanti hasilnya nggak 0 banget ya, hasilnya bagus lah gitu ya. Nggak sampai 0,0000 berapa itu nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus ini ya, kenapa itu naive ya? Karena setiap language, setiap bahasa ya, itu punya grammar rule ya, punya aturan grammarnya sendiri-sendiri. Tapi naive base menghiraukan hal itu ya. Mereka nggak peduli. Yang penting ada kata ini nggak gitu. Nggak peduli nanti susunannya gimana gitu ya. Nah, ini memperlakukan sentence itu sebagai hanya back of words, hanya kayak kata doang ya. Nggak ada meaningnya, nggak ada artinya gitu ya, with non-semantic. Tapi surprisingly, ternyata ini good performance teman-teman ya, untuk spam filtering. Ya, mungkin karena banyak sekali keyword-keyword spam ya yang sering muncul gitu ya. That's why kenapa kadang orang kalau nge-spam itu sering banget pakai namanya 0 gitu ya. Kayak apa? M0 NEY. Nah, ini biar nggak kedetek teman-teman sama algoritmanya gitu. Ya, bahkan sekarang itu kalau gue lihat YouTube ya, sering banget orang promosi judi online. Ya, itu kata-katanya itu nggak bisa kedetek teman-teman ya. Misalkan dewa gitu. D-nya tuh agak aneh gitu ya, dibuat kayak gimana gitu, supaya nggak kedetek sama naive base. Karena kalau misalkan, apa ya, karena ya namanya language itu pasti terbatas ya. Kita nggak bisa ngomong money, uang, apalagi gitu yang bisa. Ya, makanya sering pakai kayak gini untuk mengelabui naive base. Ya. Mungkin untuk sekarang ya mereka nggak bisa lah membuat kayak gini ya algoritmanya. Tapi zaman dulu sebelum orang kepikiran ini sangat sangat bagus ya algoritmanya. Ya, tapi mungkin akan banyak sekali false positif juga sih ya, meskipun mungkin ada orang mau minjem duit yang beneran, email yang legitimate tapi dianggap spam, itu pasti ada juga gitu. Oke. Nah, terus lanjut, ada Gaussian naive Bayes. Ya, ini tetap naive Bayes, tapi bukan multinomial, tapi Gaussian. Nah, ini untuk data-data. Gimana kalau datanya itu bukan kata, ya, tapi datanya tuh kayak tabel kayak gini, ya. Misalkan ada angka-angkanya nih ya. Popcorn berapa gram, soda berapa gram, candy berapa gram gitu. Nah, ini ya. Ini kita asumsikan bahwa semua ini adalah menganut distribusi normal ya teman-teman ya. Nah, contoh seperti ini. Berarti kalau popcorn yang ini ada dua kategori, ada yang love stroll, ada yang tidak love stroll. Yang tidak love stroll tuh kayak gini bentuknya, kalau love stroll tuh kayak gini. Ya, dan seterusnya gitu. Oke, nah sekarang kita kalau ada data baru nih. Oke, misalkan data baru kita mau nebak dia di kelas apa gitu ya. Ya udah, datanya misalkan dia jatuh di sini. Ya udah, probability-nya di sini ya. Berarti kita tinggal kalikan aja ke sini ya kan. Ini popcorn misalkan popcorn 20. Ya, tapi dia loves. Ya, popcorn 20 loves, dia dapat berapa nih gitu ya. Ininya. Terus soda pop 500 di sini. Ya, dapat berapa ininya? Taruh sini. Candy, dia di sini. Ya, tapi kita lihat nih loves hijau, ini berarti hampir mendekati 0 ya, tapi nggak mungkin 0 karena asimptotik. Ya, jadi taruh sini juga. Nah, terus kita tinggal kalikan semuanya. Nah, jangan lupa ini mendekati 0, makanya kita harus pakai
logaritma tadi, ya, pakai trik logaritma ini gitu. Nah, nanti jangan lupa teman-teman, kita hitung juga probability yang not love gitu ya. Terus bandingin sama yang love, gede mana ya. Nah, ini video dari StatQuest juga yang gua screenshot di sini teman-teman ya. Nanti bisa lihat sendiri kalau mau lebih detail. Oke, jadi itu Gaussian naive Bayes. Terus konsiderasinya apa? Ya, jadi pro-nya atau kelebihannya, dia ini simple dan mudah untuk diimplement ya. Jadi gue cuman ngoceh berapa menit doang nih sudah selesai. Ya. Terus ternyata works well with high dimensional dataset atau many feature. Iyalah, kan kalau teks teks email itu kan banyak banget ya kata-katanya ya. Jadi very high dimensional. Terus ternyata juga cepat untuk training dan prediksi ya. Cepat juga sih karena dia hanya untuk memecah token doang ya. ON dia memecah token. Terus dia juga mengkalkulasi setiap token-tokennya ya, tambah ON lagi gitu. Dia nggak ada ON kuadrat teman-teman ya. Ya dia nggak ada ON kuadrat, dia cuma ON gitu. Jadi cepat. Terus perform well with a large number of feature ya. Bahkan saat kita menganggap ini independence gitu ya. Bahkan saat ini naif pun ternyata bagus gitu. Nah, kekurangannya apa? Ternyata ya independence itu kadang nggak realistik. Ya, khususnya ketika fiturnya correlated. Jadi mungkin zaman sekarang karena udah banyak generative AI atau AI model itu sudah very advanced, mungkin ini udah ditinggalin ya naive Bayes ini sama industri-industri. Jadi kebanyakan ya udah pakai yang namanya transformer nanti ya. Nanti gue akan jelaskan di modul LLM ya, ada modul tersendiri. Nah, jadi mungkin naive Bayes ya dipakainya dulu ya sebelum 2017, sebelum ada transformer arsitektur keluar tuh. Gitu. Nah, ini mungkin nggak perform well kalau datasetnya di mana fiturnya tuh sangat highly dependent ke each other. Ya, karena ya naive Bayes kita menganggap ini tuh independent satu sama yang lain. Ya. Oke, best practice. Ya, kita usahakan pakai balance data teman-teman ya. Karena apa? Karena prior probability ya itu dibuat perhitungan juga gitu. Jadi hati-hati dalam mengumpulkan data gitu ya. Oke, berikutnya independent fitur ya. Fitur-fitur yang dikumpulin tuh harus independen satu sama yang lain ya. Kalau teks ya agak gambling sih ya. Kadang dependen juga satu kata dengan kata yang lain gitu. Ya. Kemudian harus representatif ke real world distribution atau prior distribution ya. Jadi misalkan spam itu sebenarnya ada 3% dari total email yang ada, ya udah trainingnya juga kurang lebih gitu ya, 3% juga. Ya, karena ingat tadi prior itu juga dihitung ya di dalam perhitungan naive Bayes. Biasanya digunakan untuk spam classification. Oke, nah kita lanjut ke demonya ya teman-teman ya. Oke guys, kita langsung demo ya. Jadi ini IPYNB-nya, naive Bayes. Gua taruh di GitHub nanti ya. Bisa cek nanti. Oke, jadi pertama kita import library ya. Of course, pertama kita nggak pakai sklearn. Kita mau coba manual dulu. Ya, di sini ada math sama collection ya. Collection ini untuk membuat dictionary nanti biar lebih gampang ya. So, di sini ada training data ya. Jadi yang pertama, ini kita cuma ada 6 ya. Nggak usah terlalu banyak, jadi ada 6 biar nge-tracknya gampang nanti ya. Yang pertama ini spam ya. Nah, labelnya taruh mana? Labelnya taruh sini nih ya. Jadi yang 1 tuh spam, yang 0 tuh not spam. Free money limited time offer, yaitu spam. Terus misalkan, hey let's meet for coffee tomorrow, ya berarti ini kan cuma ngajak ketemuan doang ya, berarti anggap aja tidak spam. Terus ini yang sering nih ya, congratulations, you won a prize gitu. Kamu dapat undian ini, menang undian ini dan lain sebagainya gitu. Itu pasti spam ya, most likely. Terus kayak meeting at 3 PM today gitu. Itu ya nggak spam ya, karena ngasih tahu kok cuma meeting gitu. Terus get paid fast, no work required. Nah, ini kan too good to be true ya biasanya. Ini juga spam biasanya. Terus see you at the office. Ini bukan spam ya. Gampang ya membedakannya ya. Nah, di sini ada label-labelnya. Ya, terus kita akan membuat fiturnya ya, yaitu keyword-keywordnya gitu. Jadi pertama ada money, offer, price, meeting, sama coffee ya.
Nah, di sini kita nggak semuanya teman-teman ya, nggak semuanya kita taruh yang kata-kata yang apa namanya, yang sering dipakai aja gitu ya. Ya gue nggak tahu kalau di production nanti gimana sebenarnya, tapi ini ya supaya lebih mensimpelkan cukup 5 dulu lah ya gitu. Terus di sini ada extract features. Nah, extract features ini dia itu apa ya, akan mendapatkan satu email ya, terus ada keyword-keywordnya ini gitu. Terus dia akan return namanya fitur vector ya. Kita lihat di sini nih. Jadi di sini ada features ya, ini pakai list comprehension namanya ya. Jadi di sini dia langsung for email di emails. Jadi untuk setiap string ini ya, gua mau extract fitur email sama keyword. Ya, nanti hasilnya akan ditambahkan ke list. Jadi nanti bentuknya 2x2, dua dimensi array kayak gini ya. Jadi ini dimensi yang pertama, jadi dimensi yang kedua itu untuk setiap extract fitur ya, karena setiap fitur vektor ya, ini kalian lihat ini menghasilkan suatu array ya. Jadi kalau lihat di sini kayak gini ya, jadi outputnya maksudnya apa? Jadi yang pertama ini kan tadi free money limited time offer gitu. Terus ada beberapa keyword di sini ya. Nah, di sini dia itu ada apakah ada kata money? Di sini ada ternyata ya. Terus apakah ada offer? Ternyata ada gitu. Terus price apakah ada? Nggak ada, 0, 0, 0 gitu. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi email kedua ini semuanya nggak ada. Tapi adanya coffee di sini gitu. Jadi main di sini 1 dan seterusnya gitu ya. Oke, sorry guys. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita menghitung prior probability ya. Jadi yang sebelumnya yang PC itu ya. Yang oke, rewind lagi ya. Yang PS ini ya. Yang probability spam atau not spam gitu. Kita coba lihat. Nah, sekarang kalau spam count ya, gua mau cari yang spam ada berapa. Nah, yang spam ada berapa nih? Kita lihat di sini label. Kita mau menghitung elemen yang mengandung 1 ya, berarti ada 3 di sini ya. Terus not spam count ada 3 juga. Total count, total semuanya, total datanya kita ada 6 ya. Panjang dari labelnya gitu. Terus probability kalau spam ya udah spam count dibagi total count gitu. Not spam berarti not spam count bagi total count. Berarti ini 3/6, ini juga 3/6 ya. Jadi probability-nya masing-masing setengah. Jadi seimbang ya. Oke, sorry, gue lupa menjalankannya. Kita jalankan dari awal ya. Nah, oke ya, setengah-setengah gitu. Nah, sekarang kita mau mengkalkulasi likelihood-nya nih ya. XI spam sama XI not spam gitu. Nah, sekarang likelihood spam ya, yaitu kita kasih default dictionary gitu ya. Default dictionary di sini integer. Jadi nanti likelihood spam itu bentuknya kayak gini ya. Jadi ada dictionary ya 0, terus ini berapa itu 1 berapa gitu. Ya intinya ini kita untuk initialize dulu lah ya. Jadi kita mau bikin ini ya likelihood P yang dari awal ini sampai akhir gitu. Atau ininya ya PXC ini keseluruhannya gitu. Jadi ada yang spam, ada yang not spam ya. Nah, sekarang kita mau cari juga total kata spamnya ada berapa ya. Jadi kita mau menghitung nanti total ini loh, total yang merah-merah ini ada berapa, terus yang not spam ada berapa gitu ya, yang biru. Nah, sekarang kita ini nih ya, kita looping ya. Jadi dari untuk setiap email ya, ini indeks ya. Indeksnya mulai dari 0. Nah, jadi nanti fitur vektor ya, fitur vektor itu berarti features itu yang di sini ya tadi ya. Nah, ini ya. Features yang pertama. Nah, features yang pertama berarti yang ini ya. Kita mau dapetin ini, kita mau dapetin ada berapa. Maksudnya keyword-keyword ini dia ada atau enggak gitu di emailnya ya. Terus labelnya apa? Labelnya ya tadi 1 ya. Kata pertama kan spam nih, berarti 1. Ya. Terus kita looping lagi di dalam untuk setiap fitur vektornya ya. Tadi fitur vektornya kan tadi ada money, offer, price, meeting, coffee ya. Kita looping over this gitu.
Nah, sekarang kita lihat apakah word present-nya 1 ya. Apakah ini 1 ya. Kalau 1 berarti dia ngapain? Ya, kalau 1 berarti dia melakukan sesuatu nih gitu. Kalau dia spam ya di sini. Ya, kalau labelnya spam berarti kita mau nambahin total word-nya ya. Kita mau nambahin di sini nih. Kalau spam kita mau nambahin 1 kotak di sini. Ya. Terus likelihood spam C ya, itu di increment 1 ya. Jadi likelihood spam itu nanti kita akan proses lebih lanjut ya di bawah. Tapi ini kita kayak simpen sebagai apa ya? Ini tuh kayak angka untuk setiap kata gitu ya. Jadi misalkan money yang spam gitu. Nah, itu di sini. Ya, ini money yang not spam. Terus nanti berikutnya ada lagi offer yang spam gitu. Jadi ini untuk setiap katanya, untuk setiap keywordnya. Tapi ini keseluruhannya. Ya, jadi ulang lagi ya, likelihood spam itu untuk satu ini nih, satu kata yang naik ini. Ya, sedangkan yang tadi spam total word itu semuanya gitu ya. Oke, demikian sama yang not spam juga kayak gitu ya. Ada not spam total word, terus likelihood not spam gitu. Nah, sekarang kita mau menghitung nih semuanya gitu ya. Jadi word count spam, jadi itu semua data yang semua spam itu katanya udah berapa gitu ya. Nah, kita tadi udah hitung ya berapa. Terus jangan lupa kita ada Laplace smoothing gitu ya, biar kita nggak ngebagi 0. Nah, makanya kita tambahkan panjang dari keywordnya ya. Kita tambahkan panjang dari keywordnya. Karena yang di item-item ini jumlahnya adalah jumlah ini yang unik ya. Jadi misalkan ini 4, ini juga 4 gitu. Makanya di sini ada tambah learn keywords. Sama juga sama yang not spam ya. Nah, sekarang lanjut yang keyword ya, untuk setiap keyword ya, kita mau kalkulasi likelihood-nya. Tadi kan kita cuma ngesum nih ya. Kita kan cuma menjumlahkan nih yang tinggi nih. Nah, sekarang kita mau mencari ininya ya, P lunch spam gitu. Ya, jadi caranya gimana? Ya, caranya berarti kita lihat dulu ini ya, ini berapa in total secara vertikal, terus dibagi semuanya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini kan vertikal nih. Nah, kita tambahkan 1, jangan lupa ya. Kita tambahkan 1, terus dibagi sama semua yang ada di sini. Ya, ini juga sama ya, ditambah 1 bagi semua yang ada di sini. Gitu ya. Terus sekarang kita lihat nih. Nah, sekarang word count spam ada 8, teman-teman. Kita bisa cross check sebenarnya. Ya, kata-kata yang ada di spam itu ada berapa sih? Ya, kita bisa lihat di atas. Ya, ini ada spam, ada spam, ada spam gitu. Nah, yang di sini itu kan ada money tadi ya. Money sama offer ya. Kita hitung nih ada 2. Ya. Terus congratulations, you won a prize. Di sini ada prize, ada 3 ya sekarang ya. Karena di sini ada prize nih. Ya. Terus sekarang spam di sini ini nggak ada ya, get paid fast, no work required. Ini nggak ada yang ada di sini. Berarti 0 ya. Berarti in total untuk email spam ya, dia punya 3 keyword ya. Jangan lupa tadi kita tambahkan juga sama setiap ini ya. Setiap yang unik. Jadi 3 tambah 5 8 ya. Kita lihat di sini ya, dia 8. Oke, lanjut ya. Ada word count not spam ya. Berarti itu yang 0 yang negatif ya. Not spam di sini kita lihat ada coffee ya di sini ya. Ini juga ada coffee. Berarti ada 1. Terus meeting at 3 PM today ya. Meeting ini juga ada ya. Oh ya, ini mungkin kelihatannya beda ya karena ini tidak dikapitalize, tapi ternyata kalau kalian lihat di sini yaitu udah di lower ya. Yaitu udah atau di namanya apa ya? Di undo lah, apa kapitalis ini loh, di undo capitalize gitu. Intinya gitulah, ini dibuat huruf kecil gitu ya. To lowercase gitu intinya. Nah, terus yang not spam, see you at the office, ini nggak ada yang di sini ya. Jadi cuman ada 2 ya, 2 kata. Jadi 2 ditambah 5 tadi ya, jadi 7 di sini. Nah, sekarang kita lihat yang likelihood spamnya gitu ya. Ini coba gue tambahkan likelihood spam ya. Yang ini likelihood not spam. Nah, kita lihat likelihood spamnya. Kalau 0 ya berarti yang tadi ya, yang money ya. Kalau not berarti ini yang
spam ya. Kalau ada kata-kata money, berarti kurang kemungkinannya 1/4 nih, ini spam gitu. Kalau kata-katanya offer sama price itu juga sama 0,25. Tapi untuk yang 3 sama 4, itu kemungkinan itu kecil ya untuk spam. Meeting sama coffee itu kecil gitu. Ya. Nah, sedangkan yang likelihood not spam, ini kalau yang ini udah terurut ya teman-teman ya, udah diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu yang 4 nih, yang coffee ya. Sebenarnya sama aja kayak ini ya. Ini coffee, ini meeting, sedangkan yang lain cuma sekian. Ya, kenapa angkanya agak jelek? Karena ini bagi 7 ya. Makanya angkanya agak jelek. Nah, oke. Kita udah dapet nih, udah tanda kutip udah nge-training gitu ya. Ini kayak dalam tanda kutip parameternya nih gitu. Nah, sekarang kita mau prediksi nih. Nah, ini yang agak rumit seperti teman-teman ya. Oke, tapi kita pelan-pelan aja. Jadi kita memprediksi email ya, terus keywordnya kita masukin. Terus prior probability-nya, terus sama likelihood-nya kita masukin gitu. Ya, sekarang ini untuk email baru, kita mau ekstrak fiturnya nih. Ya. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Kita mau lihat di email itu ada apa aja gitu ya. Sorry, mana tadi? Nah, di sini. Nah, terus kita hitung logaritma ya. Logaritma dari ininya. Ya. Karena ini ya, untuk mencegah mendekati 0 ya. Makanya kita pakai log di sini ya. Ini Gaussian, tapi sebenarnya kalau di sini juga kita kalikan log semua, jadi log plus gitu ya. Makanya di sini kita login dulu. Nah, sekarang untuk setiap fiturnya, untuk setiap keywordnya ya, kita lihat nih, kalau misalkan di email ini mengandung kata ini ya, atau kata mungkin kata money gitu ya. Nah, kalau misalkan dia mengandung itu ya, kita hitung probability-nya ya. Kalau log spam ya, ini kan kita mau membandingkan ya, probability ini spam atau nggak spam itu berapa gitu. Nah, sekarang kalau dia mengandung kata ini, ya kita hitung ternyata log spam, ya kita tambahkan dengan logaritma dari likelihood spam. Ini kayak gini, kayak dikalikan money gitu ya. Ini money, ini spam gitu. Ya. Nah, kalau not spam sama ya. Kita kalikan juga dengan likelihood not spam gitu. Nah, tapi kalau tidak di satu, ya maksudnya mungkin kata-kata itu nggak muncul, ya nggak ada di keyword. Nah, kita juga melakukan sesuatu teman-teman ya. Nah, di teori sebelumnya kita nggak belajar itu nih, karena kebetulan di sini ada semua. Nah, tapi gimana kalau di belakang ini ada kata-kata misalkan coffee gitu ya. Ini kan nggak ada di bankir, nggak ada di bank apa namanya, keyword gitu ya. Nah, makanya kita bisa kalkulasi dengan ini, kita balik likelihood-nya ya. Kita balik likelihood-nya. Jadi log base spam kita tetap tambahkan ya, tapi kita balik gitu, 1 minus. Ya, kita juga balik 1 minus. Gitu. Nah, kenapa alasannya? Nah, karena misalkan nih ini ya, kalau kita nge-skip keyword ya, misalkan kita nggak nambahkan ini, nah kita nggak mengikuti rumus dari Bernoulli naive Bayes ya. Kita ingat Bernoulli itu kan probability distribution yang antara 0 atau 1 gitu ya. Nah, naive Bayes ini sebenarnya mengikuti Bernoulli teman-teman. Makanya kita perlu kasih seperti ini gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan ada kata-kata free ya. Ini hilang dari email. Nah, itu mungkin bisa apa ya, bisa membuat email itu lebih less likely itu menjadi spam ya. Jadi nggak hanya keyword ini, nggak hanya kata-kata yang cenderung spam, tapi bisa aja kata-kata yang malah kebalikan, malah cenderung tidak spam gitu. Makanya kita juga tambahkan 1 minus di sini ya. Berarti setelah itu di akhir kita tinggal bandingin aja, kalau probability-nya lebih gede yang spam berarti dia spam, kalau nggak berarti not spam gitu ya. So, di sini kita tes new email. You have more money, claim your price. Terus kita prediksi nih. Ya. Terus prediksinya apa? Ya udah, antara spam atau tidak spam. Ya, ternyata dia spam gitu ya. Ya, harusnya
spam ya, karena di sini ada money, di sini ada price ya. Sedangkan di sini money dan price itu sama-sama tinggi ya dibandingkan yang meeting dan coffee gitu. Nah, ini untuk yang library kita buat sendiri. Sekarang kita coba yang pakai scikit-learn gitu ya. Emailnya sama ya, trainingnya, labelnya juga sama. Nah, sekarang kita pakai pipeline ya, yang udah kita pelajari di video apa namanya, machine learning library ya. Di sini make pipeline. Jadi awalnya kita mau convectorizer. Nah, ini tuh lebih kayak membuat suatu data structure ya, untuk menghitung jumlahnya gitu ya, jumlah money itu berapa, over itu berapa, price itu berapa, dan sebagainya. Nah, ini baru modelnya ya, multinomial naive Bayes. Ini baru modelnya. Ya, tadi kan ada dua ya, Gaussian sama multinomial. Sekarang kita pakai multinomial naive Bayes. Yang Gaussian gua nggak ikut di demo ya, nanti bisa cari sendiri di sumber lain. Terus kita train the model ya, kita seperti scikit-learn biasa pakai namanya fit. Gitu ya, fit emailnya apa ya, labelnya apa gitu. Terus sekarang kita mau predik ini ya, new email sama persis kayak ini ya, you want money, claim your price. Nah, sekarang kita bisa prediksi ya, kita prediksi new email ya. Terus kita lihat prediction-nya ya. Nah, ini spam gitu ya. Nah, terus kita coba lihat kalau ini nggak ada nolnya. Oh, oke. Dia itu berarti, oh karena ini cuma satu ya, karena ini datanya cuma satu, makanya dia cuma keluarin satu. Makanya di sini ambil data ke 0 aja. Oke, oke. Ya, jadi prediksinya adalah spam gitu. Ya. Jadi kalau satu ya, ini kalau satu ini spam, kalau 0 berarti not spam. Ya, karena ini tadi satu, jadinya spam ya. So, itu teman-teman ya untuk multinomial naive Bayes untuk demonya ya. So begitu untuk naive Bayes. Model yang lumayan simple sebenarnya, tapi lumayan cukup powerful untuk mengklasifikasi spam atau not spam ya di zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang harusnya udah pakai yang lebih canggih gitu ya secara modelnya. Oke? That's it teman-teman untuk video kali ini ya. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa support channel ini ya lewat link Saweria yang ada di deskripsi ya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.